Well, good morning. Selamat pagi. My name is Bill Eloff, and this is my dear new friend, Iksan Lasmando. Nama saya Bill Elif dan ini adalah teman baru saya yang terkasih, Iksan Lasmanto. We're so excited to be with you today. Kami sangat bersemangat untuk bersama dengan saudara hari ini. My physical condition that I have prevents me from being there in person. Kondisi fisik saya yang saya miliki saat ini menghambat saya untuk kemudian bisa berada bersama dengan saudara. But we have this wonderful ability to come to you by video today, and we're so glad. Tetapi saya sangat bersyukur karena kemudian kami memiliki perangkat video yang luar biasa ini sehingga kami tetap bisa bersama dengan saudara. We're talking about things these days that has totally transformed my life and ministry. Dan hari-hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sesuatu yang secara luar biasa telah mentransformasi, mengubahkan hidup saya. I want you to imagine with me a door. Nah, ini saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan sebuah pintu. And behind that door is $1 million and it has your name on it. Dan di belakang pintu itu ada uang sejumlah $1 miliar. That would be a pretty exciting door. Ya. And you would want to go through that door. Dan pintu itu pastinya sangatlah mendorong kita untuk kemudian memasukinya, kan? If there was a new home behind that door with your name on it, would you go through that door? Nah, kalau kemudian di belakang pintu itu ada sebuah rumah baru yang atas nama saudara, pastinya saudara akan masuk ke pintu itu, kan? If there was a brand new car behind that door with your name on it, would you go through that door? Kalau kemudian di belakang pintu itu ada sebuah mobil baru atas nama saudara, apakah saudara mau memasukinya? Let's let that door represent the entrance to the presence of God. Nah, sekarang marilah kemudian kita membayangkan bahwa pintu itu adalah pintu masuk ke hadirat Allah. For everything flows from the presence of the Lord. Karena segala sesuatu itu mengalir dari hadirat Tuhan. If you have His presence, you have everything. Kalau saudara memiliki hadirat Tuhan, saudara memiliki semuanya. His presence brings everything that matters and lasts. Hadiratnya membawa segala sesuatu yang bermakna kekal. If you divided the world, it would be divided into two groups. Nah, kalau kemudian saudara membagi dunia ini, sesungguhnya ada dua grup. Those who are experiencing the presence of God and those who are not. Mereka yang mengalami hadirat Tuhan dan mereka yang tidak mengalami hadirat Tuhan. And without Him, we have nothing. Dan tanpa Dia, kita tidak memiliki apapun. Every man or woman that was greatly used of God understood this. Setiap pria dan wanita yang telah mengalami hadirat Allah pasti mengetahui, memahami betapa luar biasanya hal ini. Think of Moses, who was leading the children of Israel out of Egypt to the promised land. Ya, mari kita pikirkan bersama-sama tentang seorang bernama Musa yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. God warned at one point that they could go on, but He was not going to go with them. Suatu ketika Allah memperingatkan kepada mereka bahwa mereka silakan pergi tanpa kemudian mengalami hadiratnya karena Dia tidak akan pergi bersama mereka. Moses prayed to the Lord, if your presence does not go with us, don't lead us up from here. Tetapi kemudian Musa berkata kepada Tuhan, kalau hadiratmu tidak bersama dengan kami, maka kemudian kami tidak akan pergi. How can people know that we are your people if you are not with us, Moses said. Kata Musa, bagaimana kemudian bangsa-bangsa lain itu bisa mengerti bahwa kami ini adalah umatmu kalau kemudian engkau tidak bersama-sama pergi dengan kami. Moses knew that God's presence was the difference. Jadi kita tahu di sini bagaimana Musa memahami hadirat Tuhan adalah segalanya. Think of King David whose reign as king was marked by the presence of God. Ya, sekarang mari kita bayangkan seorang Raja Daud ya, yang kehidupannya, pemerintahannya ditandai oleh kehadiran Tuhan. He said in Psalm 16, in your presence is fullness of joy. Di dalam Mazmur 16 dia berkata bahwa hadiratmu itu penuh dengan sukacita. And at your right hand there are pleasures forever.
Dan di tangan kananmu ada sukacita selamanya. So if we have His presence in our life or in our church, we Jadi, have everything. Kalau kemudian kita mengalami dan memiliki hadirat Tuhan itu, baik bagi kita pribadi maupun gereja kita miliki segalanya. We need His presence in at least 3 places for us as pastors and leaders. Nah, sebagai pemimpin, sebagai pendeta, kita membutuhkan hadirat Tuhan dalam 3 area. First, we need it personally. Yang pertama, kita membutuhkannya secara pribadi. I know many pastors who may be skilled and they may have abilities, but they don't have the presence of Christ in their life. Nah, saya mengenal banyak pendeta yang memiliki keterampilan, memiliki kemampuan luar biasa, tetapi mereka tidak sama sekali memiliki hadirat Tuhan. If you don't have Christ, you're just like any other lost man. Nah, kalau saudara tidak memiliki Kristus, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tersesat di luar sana? If they are true believers, Christ lives in them by the Holy Spirit. Nah, kalau kemudian kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, maka kemudian Kristus tinggal di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. But they can make choices and they're not filled with the Holy Spirit and controlled by Him. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan berdasarkan pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus. God says through James, draw near to God and He will draw near to you. Allah berkata kepada kita melalui Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. And let's be honest, some men are not near. Nah, saudara, mari kita sekarang bersikap jujur. Beberapa orang, sesungguhnya sebagian orang tidaklah dekat kepada Allah. And their whole ministry is done in the energy of the flesh alone. Sehingga kemudian seluruh pelayanan mereka dilakukan berdasarkan kemampuan, tenaga, kuasa mereka sendiri. It's just their human best in their preaching, in their planning, in their leading. Sehingga yang terjadi adalah mereka mampu melakukan yang terbaik menurut kemampuan mereka ketika mereka berkhotbah, ketika mereka mengembalakan, ketika mereka melayani. And if you don't walk by the Spirit, you don't have the life of God in you. Nah, kalau saudara dan saya tidak kemudian hidup bersekutu dengan Roh Kudus, maka kemudian kita tidak memiliki kehidupan Allah di dalam kita. And you don't have the mind of God to know what to do and when to do it. Kita tidak memiliki pikiran Allah sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. And you don't have the direction of God to lead you. Dan kita juga tidak memiliki panduan, pedoman dari Allah untuk kemudian melakukan apa yang Ia kehendaki. There are some men that I am around who are just full of God. Nah, sebagian orang-orang yang bersama dengan saya adalah orang-orang yang penuh dengan Allah. To get around them is to see God. Sehingga kemudian ketika saya bersama dengan mereka, saya bisa melihat Allah. To listen to them is to hear the voice of God. Ketika saya mendengarkan mereka, saya sesungguhnya mendengarkan suara Allah. To be led and shepherded by them is to be cared for by God. Ketika saya dipimpin, digembalakan oleh mereka, saya merasa bahwa Allah sendiri yang mengembalakan saya. Because everything flows from the presence of the Lord. Karena segala sesuatu mengalir dari hadirat Tuhan. If you have Him in His fullness, kalau kemudian saudara dan saya memiliki Dia di dalam segala kepenuhannya, you have everything that matters and lasts. maka kemudian kita memiliki segala sesuatu yang penting dan kekal. Can I pause and ask you a question? Sekarang izinkan saya untuk berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan kepada saudara. Are you experiencing intimacy and the near presence of Christ right now in your life? Apakah sekarang ini saudara sedang merasakan, mengalami keintiman dalam hubungan Anda dengan Kristus? If we're not, our ministry is meaningless and will not bear fruit. Kalau tidak, sesungguhnya pelayanan kita menjadi tidak bermakna dan tidak akan menghasilkan buah apapun. So we need Christ's presence personally. Jadi, kita membutuhkan kehadiran Kristus secara pribadi. But secondly, we need Christ's presence as a church. Nah, yang kedua, kita membutuhkan kehadiran Kristus sebagai gereja. All of us have been in churches
and that did not have the presence of Christ. Kita semua, saya pastikan pernah berada di sebuah gereja di mana tidak memiliki hadirat Allah. When Jesus came to John and sent the 7 letters to the churches in the book of Revelation, Ketika Yesus kemudian menampakkan diri kepada Yohanes dan kemudian menuliskan 7 surat kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, he said to these churches, I'm standing at the door and knocking. di sana Yesus berkata, "Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. But you must open the door. Tetapi kamu harus membuka pintunya. And if you do, I will gladly have fellowship with you." Dan kalau kamu melakukannya, aku akan dengan sukacita mengadakan sebuah persekutuan dengan engkau. I will gladly lead you. Aku akan dengan sukacita memimpinmu. I will gladly give you power. Aku akan dengan sukacita memberimu kuasa. But you must open the door. Tetapi engkau harus membuka pintu itu. Isn't this the difference that we see in the Acts church? Bukankah ini perbedaan yang kita bisa lihat di dalam jemaat Tuhan di kitab Kisah Para Rasul? The Holy Spirit was sent to fill all believers. Roh Kudus diutus Tuhan untuk memenuhi seluruh orang percaya. And the early church was filled with the presence of Dan Christ. jemaat mula-mula pada waktu itu mereka dipenuhi oleh kehadiran Kristus. One of the most often used words in the early church Salah satu kata yang paling sering digunakan oleh jemaat mula-mula was the word amazement. adalah menakjubkan atau mengagumkan. All the people were amazed. Karena pada waktu itu semua orang yang melihat mereka takjub, kagum. The early church was different. Pada waktu itu jemaat mula-mula sungguh berbeda. And the difference was the presence of Christ. Dan perbedaan itu adalah hadirat Kristus. We want to be the early church. Nah, kita harusnya menginginkan untuk menjadi seperti jemaat We mula-mula. desperately need the power of the early church. Kita sungguh-sungguh membutuhkan kuasa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. But we don't pay the price for our churches to be filled with the presence of Christ. Tetapi sayangnya kita tidak membayar harga untuk kemudian seperti jemaat mula-mula dipenuhi oleh hadirat Allah. We don't open the door. Kita tidak membuka pintu. So we need His presence in a church every day. Jadi kita membutuhkan hadirat Allah setiap hari di dalam gereja kita. At our church where I pastor here in Little Rock, Arkansas, Di dalam jemaat yang saya sedang gembalakan di sini di Little Rock, Arkansas, we have one question we ask about every meeting, every environment, every small group. kami memiliki satu pertanyaan penting ketika kami menanyakan tentang ibadah, persekutuan atau rapat-rapat di gereja. Is Christ there? Apakah Kristus di sana? Is His presence seen and felt? Apakah hadiratnya dilihat dan dirasakan? Because everything flows from the presence of the Karena Lord. sekali lagi segala sesuatu mengalir dari hadirat Allah. I've read many books on how to build a church. Saya telah membaca banyak buku tentang bagaimana membangun sebuah gereja. I've learned a lot from each of these books. Saya telah belajar banyak dari tiap buku tersebut. But I had not found any book that talked about how to invite the presence of God. Tetapi saya belum pernah menemukan satu buku yang mengajar tentang bagaimana kita bisa mengundang hadirat Allah hadir di dalam gereja kita. How to build a church where Christ is pleased to dwell. Bagaimana kita bisa membangun sebuah gereja yang kemudian begitu menyenangkan sehingga Kristus mau berdiam di dalamnya. And that's why we're talking in these days about the presence-centered church. Itulah sebabnya beberapa hari ke depan ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana menjadi gereja yang berpusat pada hadirat Allah. We need His presence every week in the normal working of the church. Kita membutuhkan hadiratnya setiap hari, setiap minggu dalam kehidupan normal gereja kita. But we also need His presence in the church in special seasons. Nah, tetapi kita juga membutuhkan hadirat Allah itu pada musim-musim tertentu. Several years ago in our church here in Little Rock, Beberapa tahun lalu di gereja kami di Little Rock, I felt distant from the Lord. saya merasakan sangat jauh dari Tuhan.
my heart had grown a little cold because of the busyness of life. Hati saya perlahan-lahan menjadi dingin karena kesibukan pelayanan saya. So I decided to go on to an extended fast to just seek the Lord. Sehingga kemudian saya memutuskan untuk melakukan sebuah puasa, ya, untuk mencari hadirat Tuhan. I had one request of Christ. Dan kemudian saya memiliki satu permintaan kepada Kristus. Lord, help me to fall in love with you all over again. Tuhan, tolong saya untuk jatuh cinta sekali lagi sepenuhnya kepadamu. In the first few days of a fast, I'm usually mad. Nah, pada beberapa hari pertama puasa tersebut, saya biasanya menjadi suka marah. I love to eat. Saya suka makan. And so I miss my food. Jadi tentunya saya merindukan makanan saya. So it takes a few days for my mind to get clear and my heart to get settled. Jadi saya membutuhkan beberapa hari untuk kemudian bisa membuat pikiran saya dan hati saya menjadi tenang. But before very long, the Lord answered that prayer for His nearness. Tapi tidak berapa lama kemudian, Tuhan menjawab doa saya, permohonan saya untuk menjadi dekat dengan Dia. I was overwhelmed with His presence. Saya diliputi oleh kehadirannya. I was returned to intimacy with Christ. Saya kemudian dikembalikan kepada keintiman dengan Kristus. Months later, we asked the whole church to go on a 40-day fast. Beberapa bulan kemudian kami mengundang jemaat kami semua untuk melakukan doa puasa selama 40 hari. And our church began to fast in various ways. Dan kemudian jemaat kami mulai melakukan doa puasa dengan berbagai macam cara. And we began to seek the Lord's presence fervently. Dan kemudian kami mulai mencari kehadiran Tuhan secara sungguh-sungguh. There was a growing atmosphere of prayer and focus on Christ. Ada sebuah suasana yang terus makin membaik dalam rangka mencari hadirat Tuhan, wajah Tuhan. After that fast, we began to call the people to prayer on the first Monday of every month. Setelah kami berpuasa, kami pun mulai mengajak jemaat kami untuk mulai berdoa setiap hari Senin. A few months later, I was preaching on the Holy Spirit. Beberapa bulan kemudian, saya berkhotbah tentang Roh Kudus. One Sunday, I was preaching on the quenching of the Holy Spirit. Pada suatu hari Minggu, saya berkhotbah tentang bagaimana jangan memadamkan Roh Kudus. To quench means to stop something that's already going. Memadamkan Roh Kudus artinya bahwa kemudian kita menghentikan Dia untuk melakukan sesuatu. A fire is burning, but you quench it with water. Ibaratnya ada satu api yang sedang membakar dan kemudian saudara memadamkannya dengan air. I had never really studied that passage. Nah, saya sebelumnya tidak pernah mempelajari ayat tersebut. But as I was preaching, I noticed the rest of the passage. Tetapi kemudian ketika saya mempersiapkan khotbah tersebut, saya memperhatikan apa yang menjadi ajaran dari nats tersebut. In 1 Thessalonians 5, it says, "Do not quench the Spirit." Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dikatakan jangan memadamkan roh. And then it says, "Do not despise prophetic utterances." Dan kemudian dikatakan di sana, jangan kemudian menganggap rendah perkataan-perkataan nubuat. Examine everything carefully. Kemudian kita harus menyelidiki segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, hati-hati. And throw out what is not good and hold on to what is true. Kemudian menyingkirkan segala sesuatu yang tidak baik dan mempertahankan apa yang benar. When many people have different ideas of what it means to prophesy. Nah, tentu saja ada banyak orang yang memiliki beragam pandangan tentang apa itu nubuat. But at its foundation is just when God speaks to us. Tetapi pada dasarnya nubuat itu adalah bahwa ketika Allah berbicara kepada kita. So Paul is saying when God speaks to us,
Don't treat that lightly. Jadi dalam nats tersebut dikatakan sesungguhnya bagaimana Paulus memerintahkan kepada kita ketika Allah berbicara kepada kita, jangan pernah memandang itu sebagai satu hal yang sepele. I use this illustration with our people. Saya menggunakan ilustrasi berikut kepada jemaat saya. I said, what if I was preparing to preach a message on praying for lost people? Nah, bagaimana kemudian ketika saya memulai sebuah khotbah tentang berdoa untuk orang-orang yang masih tersesat. And God began to really speak to me about this passage of Scripture. Dan kemudian Allah mulai berbicara kepada saya tentang ayat tersebut. And I told our leaders, pray for Sunday. I believe God really wants to speak to us. Dan kemudian saya berbicara kepada jemaat saya, berdoalah supaya kemudian Allah sungguh-sungguh berbicara kepada saya tentang hal ini. And then let's imagine that on that Sunday, God really began to speak. Nah, sekarang bayangkan kalau kemudian pada hari Minggu keesokannya Allah sungguh-sungguh berbicara tentang hal The tersebut. people became quiet and the Spirit of God was in the room. Bagaimana kemudian jemaat kami semua mulai diam, tenang, dan kemudian Allah mulai bekerja dengan luar biasa. He was telling his church to pray for the lost. Bagaimana Allah memerintahkan semua jemaat untuk mulai berdoa bagi orang-orang tersesat. And then just imagine in this illustration Dan sekarang bayangkanlah ilustrasi ini. that the people went home deeply burdened about praying for the lost. Bagaimana kemudian jemaat pulang, mereka begitu merasa terbeban untuk mulai berdoa bagi orang-orang tersesat. But they didn't make one single change to really pray. Tetapi sayangnya mereka tidak membuat perubahan apapun untuk sungguh-sungguh mulai berdoa. What happened? Apa kira-kira yang terjadi? The head was speaking to his body. Pikirannya memang berbicara kepada tubuhnya. He was telling them to do something. Bagaimana Allah sesungguhnya mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. And he told them that on purpose. Dan Allah mendorong mereka untuk melakukannya dengan sebuah tujuan khusus. And they didn't obey. Tetapi sayangnya jemaat kami tidak melakukannya. And it quenched the spirit. Itu yang namanya memadamkan roh. When I finished telling that illustration, Nah, ketika saya selesai memberitahu tentang ilustrasi ini, the Lord spoke to my heart and said, I don't want you to preach anymore. Allah berbicara kepada hati saya, berkata begini, aku tidak menginginkan engkau untuk mengkhotbahkan hal itu lagi. I was trying to tell the Lord that I had a really good second half of my sermon. Ya, saya pada waktu itu sesungguhnya berkata kepada Tuhan, aku sesungguhnya punya poin kedua yang baik dari khotbahku yang sudah disiapkan ini. But I just stopped and I told the people, I believe that's all I'm supposed to say. Tetapi yang saya lakukan kemudian adalah saya mentaati dan saya berhenti dan saya berkata kepada jemaat saya sudah cukup berkhotbah. A retired missionary immediately just stood up from the pew. Dan kemudian yang terjadi, saudara, seorang misionaris yang sudah pensiun berdiri tiba-tiba dan kemudian mulai berkata di mimbar. He cried out to the people, we must obey God right now. Dia berseru dengan keras kepada jemaat kami dan berkata, kita harus mentaati Allah sekarang juga. And suddenly people began to flood to the altar. Dan kemudian banyak dari antara jemaat kami yang mulai maju ke depan, ke altar. I stepped down off the stage. Saya kemudian turun dari mimbar. And I went to a microphone that was there. Dan kemudian saya menuju ke mikrofon yang ada di sana. And I said, I don't know all that God is doing. Dan saya berkata, saya nggak tahu apa yang Allah sedang lakukan saat ini. But just don't quench the spirit. Tetapi jangan pernah memadamkan roh. Do instantly what God is telling you to do. Kita harus melakukan dengan seketika apa yang Allah sedang perintahkan kepada kita. People continued to move in the room and to obey the Lord. Dan pada saat itu banyak orang di antara jemaat kami yang mulai memenuhi ruangan tersebut dan kemudian mentaati Allah. A woman came to the microphone and asked if she could say something. Dan kemudian saya berkata melalui mikrofon, apakah ada yang mau mengatakan sesuatu? I stood beside her to shepherd the moment.
Dan kemudian ada seorang perempuan yang kemudian berdiri di samping saya dan kemudian saya memberitahu dia apa yang mau ia katakan. When she finished, another person came. Dan kemudian setelah perempuan ini mengatakan sesuatu, ada seorang lain yang datang. And then another and another until there was a long line. Dan terus sampai panjang sekali garisnya. People were still coming to the altars. Iya, banyak orang yang kemudian datang ke altar tersebut. That service went past the noon hour. Dan pada waktu itu ibadah kami bahkan belum selesai sampai siang hari. To 1 o'clock, 2 o'clock, Sampai 3 jam o'clock. 1, jam 2, jam 3. It was a glorious moment. Bagi saya itu adalah momen yang luar biasa menakjubkan. One man came down and said, God has been telling me to be baptized. Ada seorang pria yang kemudian turun dan kemudian berkata kepada kami semua, Tuhan menginginkan saya untuk dibaptiskan. And because of my pride, I have not been willing to do this. Dan kemudian dia mengaku bahwa karena ketinggian hatinya, dia masih berkeras hati untuk tidak melakukannya. I'm so sorry for how I've quenched the spirit and hurt this church. Kemudian dia berkata, saya minta maaf karena saya telah memadamkan roh dan kemudian telah melukai hati jemaat. And he said, I'm not going to quench the spirit anymore. Kemudian dia berkata, saya tidak akan memadamkan roh lagi. And he began to walk toward the baptistry and taking off his shoes. Dan kemudian dia segera beranjak ke kolam baptisan dan segera membuka sepatunya. I thought if I don't get over there and baptize him, he's going to baptize himself. Saya berpikir pada waktu itu, kalau kemudian saya tidak segera mendekati dia, saya berpikir jangan-jangan dia akan membaptiskan dirinya sendiri. When he came out of the water, all the people rejoiced. Dan ketika dia keluar dari kolam baptisan itu, semua orang bersuka cita. Another person comes running down the aisle, me too, I must be baptized. Dan kemudian orang lain, banyak lainnya datang ke altar dan kemudian mereka minta dibaptiskan juga. And then many came and trusting the Lord and following him in baptism. Dan ada banyak orang yang kemudian datang percaya kepada Tuhan dan melanjutkannya dengan They were dibaptiskan. all baptized in their street clothes. Dan saudara, orang-orang itu dibaptiskan dengan baju keseharian mereka. We don't normally do this at the Summit Church, Kami memang sebenarnya tidak pernah melakukan hal ini. but God was moving. Tetapi kita melihat bagaimana pada hari itu Allah sedang bekerja. And so we had a prayer meeting scheduled for Monday night. Jadi kami pada waktu itu menjadwalkan pertemuan doa setiap malam hari Senin malam. And I told the people, don't quench the spirit and come tomorrow night. Dan kemudian saya berkata kepada mereka, jangan memadamkan roh, mari datang di minggu malam. Senin malam. Instead of a small group for that prayer meeting. Daripada kemudian kita masuk ke dalam satu kelompok kecil. The room was packed with people. Tetapi yang kami tidak duga, kelompok kecil itu menjadi kelompok besar karena ruangan tersebut penuh dengan orang-orang. That service lasted for 4 hours. Dan pada waktu itu ibadah doa itu berlangsung selama 4 jam. People were confessing their sins and asking for prayer. Orang-orang mengakui dosa mereka dan mereka memohon doa. One young lady came to the microphone and said, my husband of 30 days killed himself in my presence. Ada seorang perempuan muda datang kepada kami dan kemudian mengaku bahwa suaminya yang baru menikah 30 hari membunuh diri di hadapan dia. She said, I'm so angry at God, please pray for me. Perempuan itu kemudian berkata, saya sangat marah kepada Allah, tolong doakan saya. 50 women instantly came down and began to cry out to God over her. Menanggapi hal tersebut, 50 perempuan lainnya di ruangan tersebut datang kepada perempuan muda ini dan kemudian mulai berdoa untuk dia. I've never heard our people agonize in prayer like that. Saya tidak pernah mendengar jemaat kami begitu meratapi untuk perempuan ini. When they finished praying, and were headed back to their seats. Dan kemudian ketika mereka selesai berdoa, mereka menuju kembali ke kursi mereka masing-masing. One of her friends came to me and said she doesn't have a car. Can we do anything about that? Salah satu teman dari perempuan muda ini kemudian berkata kepada saya,
perempuan ini sesungguhnya tidak memiliki mobil. Apakah kita bisa mengusahakan sesuatu? I took an offering basket and placed it on the stage. Kemudian saya mengambil keranjang persembahan, kemudian menaruhnya di atas mimbar. I told the people, if you want to give towards a car, please come. And they began to come, many people just taking money out and putting it in that basket. Dan kemudian yang terjadi adalah banyak orang yang mulai datang ke mimbar tersebut dan mengeluarkan uang yang ada di kantong mereka dan segera menaruhnya di kantong tersebut. One man came down and said, yesterday my father gave me a car and told me to give it away to someone who had a need. Bahkan ada seorang jemaat yang datang kepada saya, Bapak saya kemarin memberi kepada saya sebuah mobil dan kemudian meminta saya untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. He looked at this young lady and held up the keys and said, would this do? Kemudian orang ini berkata, melihat kepada si perempuan muda ini dan berkata, apakah ini bisa membantu kamu? And all the people rejoiced. Dan semua jemaat pastinya kemudian merasakan sukacita. We gave her all the money that was in the basket for gas. Kami kemudian memberikan semua uang yang ada di keranjang persembahan itu untuk keperluan dia membeli bensin. This kind of giving went on all night long. Dan rupa-rupa pemberian yang seperti ini terus berlangsung ya sepanjang malam itu. People were being saved and baptized. Orang-orang kemudian mulai diselamatkan dan dibaptiskan. And I said to the people at the end of the night, dan di akhir pertemuan tersebut di malam hari itu saya berkata kepada jemaat saya, let's meet again tomorrow night. Mari kita bertemu kembali besok malam. The next night the crowd had grown. Dan besok malamnya, saudara, jemaat kami jumlahnya bertambah banyak. More were saved and baptized. Semakin banyak orang yang diselamatkan dan dibaptiskan. More repentance, more prayer, more praise. Kami melihat banyak pertobatan, banyak doa-doa yang disampaikan. Each night we would decide whether we should meet the next day. Kemudian setiap malam kami kemudian harus bergumul untuk memutuskan apakah kita perlu bertemu lagi keesokan malamnya. That meeting went on for 5 weeks. Dan saudara, doa malam itu akhirnya terus berlangsung selama 5 minggu. It was one of the most glorious moments I've ever experienced. Bagi saya, itu adalah salah satu hal yang paling menakjubkan di dalam kehidupan saya. And it was completely unplanned by us. Dan hal itu sama sekali tidak kami rencanakan. But it was planned by heaven. Tetapi saya percaya itu sama sekali direncanakan oleh pemilik surga. God opened the windows of heaven and came down. Allah membuka jendela-jendela surga dan kemudian turun. But we also opened the door. Tetapi yang kami lakukan adalah kami membuka pintunya. Let me ask you an important question. Jadi izinkan saya untuk mengajukan satu pertanyaan penting kepada saudara. Is your church filled with the presence of Christ? Apakah gereja saudara dipenuhi dengan kehadiran Kristus? Because Christ can do more in 5 minutes than 50 years of our best human effort. Karena sesungguhnya Kristus bisa melakukan segala sesuatu yang jauh melampaui apapun yang kita sudah kerjakan selama 50 tahun hanya dalam 5 menit. Christ took us from where we are way up into His presence. Allah, Kristus akan membawa kita dari keberadaan kita di bawah menuju kepada ketinggian yang Ia And we've kehendaki. never been the same as a church. Dan saya percaya jemaat kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Is your church filled with the presence of the Lord? Sekali lagi pertanyaannya, apakah jemaat saudara, gereja saudara dipenuhi oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus? Because nothing else matters. Karena tidak ada hal lain yang penting. This is why we have written this book, Itulah sebabnya saya telah menuliskan buku ini. to practically help us understand how to open the door to Christ's presence. Untuk secara praktis menolong kita memahami bagaimana kita membuka pintu bagi hadirat Kristus. But there's one final thing we must see. Tetapi ada satu hal terakhir yang harus kita lihat. We need His presence
every day personally. Kita membutuhkan hadiratnya setiap hari secara We pribadi. need His presence in our churches, Kita membutuhkan hadiratnya di dalam kehidupan gereja kita. but we also need His presence across our nation. Tetapi kita juga membutuhkan hadiratnya di seluruh wilayah negara kita. I don't know the Indonesian history well, Saya tidak tahu dengan baik sejarah Indonesia, but let me explain something from American history. tetapi izinkan saya untuk menjelaskan sesuatu dari sejarah Amerika. Every 30 to 60 years, God has sent a nationwide movement of revival and awakening to the United States. Dalam jangka waktu 30 sampai 60 tahun, Allah telah mengirimkan sebuah semangat kebangunan rohani dalam sejarah Amerika. It happened in the 1730s, Pernah terjadi pada tahun 1730, and the early 1800s, di awal 1800, in 1857, pada tahun 1857, and in 1904, along with the Welsh revival, dan tahun 1904. and then the great Jesus movement that happened in the early 70s. Dan ada sebuah gerakan bernama Gerakan Yesus ya pada awal tahun 1970. Most of us have never seen a sweeping national revival. Nah, saudara, kami belum pernah melihat secara pribadi sebuah kebangunan rohani nasional. I know that Indonesia had such a movement 70 to 80 years ago. Saya tahu di Indonesia pernah terjadi sebuah kebangunan rohani sekitar 70-80 tahun lalu. But because most of us have not seen a nationwide movement of God, Ya, tetapi walaupun kemudian kita belum melihat kembali kebangunan rohani, gerakan dari Tuhan, our faith is small and our prayers are weak. itu adalah karena sesungguhnya doa kita lemah, ya, iman kita kecil. You understand this in the Bible. There's a cycle in the Bible about God and His people. Nah, kita bisa memahaminya dari Alkitab, ya. Ada sebuah siklus yang kita lihat di sana tentang gerakan Allah di antara umatnya. Imagine at 12 o'clock, people are walking with God. His people are walking with Him. Ya, bayangkan kalau di pukul 12 itu orang-orang berjalan di dalam Tuhan. Mereka hidup erat dengan Tuhan. And they're experiencing His presence. Mereka mengalami hadiratnya. But we always fall away Tetapi kemudian kita jatuh ke dalam dosa. because of the world, the flesh, and the devil. Karena godaan dunia, karena kedagingan kita, dan karena godaan iblis. God loves us, and so when we begin to fall away, He starts to discipline us. Tapi puji Tuhan karena Allah mengasihi kita, sehingga ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. He puts pressure on us to help us realize that we have walked away from Him. Dia secara sengaja menekan kita sehingga kemudian kita bisa kembali kepadanya. It's like pain to the human body, Itu sama seperti rasa sakit dalam tubuh kita. and that's a good thing. Dan itu adalah hal yang baik. When you put your hand on a hot stove, Nah, kalau kemudian kita menaruh tangan kita ke sebuah kompor panas, it's painful. pastinya rasa sakit kan ya? It's designed by God to tell you to make an adjustment. Nah, rasa sakit itu sesungguhnya dirancang Allah untuk memberitahu kita untuk membuat penyesuaian. Get your hand off that stove. Yaitu bahwa kita harus segera menarik tangan kita dari atas kompor itu. So when the church begins to fall away from Christ, Jadi, ketika gereja, jemaat mulai menjauh dari Kristus, God begins to bring His discipline. Allah mulai membawa When- When that discipline gets intense enough, Nah, ketika disiplin Allah itu mulai kemudian menjadi begitu intens, we begin to feel this pressure and we get desperate. kita kemudian merasakan tekanan tersebut dan kemudian menjadi putus asa. And there's a little phrase in the Bible. It says,
and all the people cried out. Dan setiap kali kita melihatnya dalam Alkitab itu ada sebuah frase kecil yang berkata mereka berseru kepada A Allah. cry is different than a mere prayer. Nah, kata berseru sesungguhnya lebih daripada sekedar berdoa. It means we're desperate. Arti dari kata berseru itu adalah mereka merasa putus asa. I've studied this deeply in Scripture. Saya sudah mempelajarinya secara mendalam di dalam Alkitab. I can't find a place where all God's people humbly cried out that God didn't hear and answer. Saya tidak menemukan satu bagian dalam Alkitab di mana ketika orang-orang secara rendah hati berseru kepada Allah, tetapi Tuhan tidak menjawab. So look at this cycle. Jadi mari kita lihat kembali siklusnya. We're walking with God. Kita berjalan bersama Allah, We fall away. kita kemudian jatuh dalam dosa, He begins to discipline us. Dia mulai mendisiplin kita, We cry out to kita God. berseru kembali kepada Allah, And then He revives His church. dan kemudian Dia, Allah, mulai membangun kembali And the gerejanya. church begins to be on mission. Gereja kemudian kembali kepada misinya, And we see spiritual awakening among the dan lost. kita melihat bagaimana terjadi sebuah kebangunan rohani di antara orang-orang yang This terhilang. is His recognizable plan. Ini adalah sebuah rencana Allah yang dapat kita kenali. So let me ask you a very important question. Jadi izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada saudara. Does Indonesia need revival? Apakah Indonesia membutuhkan sebuah kebangunan rohani? And what does God do in revival? Dan kemudian apa yang Allah lakukan di dalam kebangunan rohani? Revival is the extraordinary movement of God Kebangunan rohani adalah sebuah kegerakan yang luar biasa dari Allah that produces extraordinary results. yang kemudian menghasilkan sebuah buah yang juga luar biasa. In revival, the church comes to life. Di dalam kebangunan rohani, gereja menjadi hidup. In the 1857 revival in America, Di dalam tahun 1857 di Amerika, one man got so burdened he decided to start a prayer meeting every Tuesday at noon. ada seorang pria yang kemudian ingin memulai sebuah kebangunan rohani dengan kemudian memutuskan untuk berdoa pada sore hari. Only 6 people showed up the first week. Pada hari pertama, ya pada minggu pertama hanya ada 6 orang yang muncul. The next week, 20. Kemudian minggu berikutnya ada 20 orang yang muncul. The next week, 40. Minggu berikutnya ada 40 orang yang bergabung. And in 6 months in New York City, Dan kemudian dalam kurun waktu 6 bulan di kota New York, 50,000 people were meeting for prayer every day at noon. 50.000 orang ya selalu berdoa, bertemu pada siang hari untuk berdoa. This moved all across the United States. Dan kemudian kegerakan ini mulai menjalar ke seluruh wilayah Amerika. And in 1 year, 1 million people came to faith in Christ out of a population of 30 million. Dan pada waktu itu dalam setahun ya ada 1 juta orang baru yang datang kepada iman kepada Yesus ya, yang pada waktu itu jumlah secara total penduduknya adalah 30 juta. How do you explain this? Bagaimana saudara menjelaskannya? One word. Satu kata, God. Allah. God. Allah. Only God can revive His church like that. Hanya Allah yang bisa membangunkan jemaatnya seperti itu. And when we get desperate enough, Kalau kemudian kita sungguh-sungguh merasa putus asa, we cry out to God kita berseru kepada Allah, and He revives His church dan kemudian Dia membangun jemaatnya, and He begins to awaken the lost. dan Dia juga akan membangunkan orang-orang terhilang. And in the process, the culture is transformed. Dan itu adalah proses di mana kemudian kebudayaan juga kemudian tertransformasi, terubahkan. In the first Great Awakening in America, Di bangunan rohani besar pertama di Amerika, 15% of the population of America came to faith in Christ. 15% dari total populasi Amerika pada waktu itu datang dan kemudian menjadi beriman kepada Yesus. In one of our great cities, Dallas, Fort Worth area,
Di salah satu kota besar di negara kami yang namanya Dallas Fort Worth, there are 8 million people. ada 8 juta penduduk pada waktu itu. If God would come in the same way, Dan kalau kemudian Allah datang dengan cara yang sama, over 2 million people would be saved in 2 years. apa yang terjadi? Ada lebih daripada 2 juta orang kemudian datang dan That would be diselamatkan. 50,000 people a month. Dan itu berarti ada 50.000 orang setiap bulannya. Think of your city where you serve. Nah, sekarang pikirkan kota di mana saudara melayani. Think of the great cities of Indonesia. Sekarang coba pikirkan kota-kota besar yang ada di Indonesia. What if thousands and hundreds of thousands of people came to Christ in 2 years? Bagaimana jika ribuan, ratusan ribu orang datang kepada Yesus setiap tahun? Would this change your nation? Apakah ini akan mengubah bangsa kita? Would you say that revival was needed in Indonesia? Apakah kemudian saudara berkata kebangunan rohani memang dibutuhkan di Indonesia? What is needed is the presence of God Hadirat Tuhanlah yang dibutuhkan in an extraordinary way, dalam cara yang luar biasa. because everything flows from the presence of the Lord. Karena segala sesuatu mengalir dari hadirat Tuhan. We need His presence personally. Jadi sekali lagi, kita membutuhkan hadiratnya secara pribadi. We need His presence in our church in a new way. Kita membutuhkan hadiratnya di gereja kita dengan cara yang baru. And we need His manifest presence in our nation. Dan kita membutuhkan pernyataan hadiratnya di bangsa kita. For me, I live to see His presence. Bagi saya telah hidup untuk melihat hadiratnya. And over these next hours and days, we're going to study how do we invite the presence of God. Jadi dalam beberapa jam dan hari berikut ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana menjadi jemaat yang memusatkan diri pada hadirat Allah. Because everything flows from the presence of the Lord. Karena segala sesuatu mengalir dari hadirat Tuhan. Everything. Segala sesuatu. Would you pray with me? Mari kita berdoa. Father, as we, in these next moments, talk about this as pastors, Bapa, saat kami sebentar lagi akan berbicara banyak hal tentang hadirat-Mu, I pray, Father, you would open our minds and hearts. buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. You would show us what's wrong and what's needed. Nyatakan kepada kami apa yang salah dan apa yang kami butuhkan. You would lead us as a group of pastors into your presence. Pimpin kami Tuhan sebagai pendeta-pendeta untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. You would show us how to build churches filled with your presence. Tunjukkan kepada kami bagaimana membangun gereja-Mu Tuhan yang penuh dengan hadirat-Mu. You would show us how to pray for our nation, Tunjukkan kepada kami ya Tuhan bagaimana kami harus berdoa untuk bangsa kami. for the next great spiritual awakening. Supaya kemudian terjadi sebuah kegerakan rohani besar berikutnya. And Father, at the close of the day, Bapa, pada akhirnya that you would be glorified as you should be, kami rindu kiranya Engkau dipermuliakan sebagaimana seharusnya. for everything flows from your presence. Karena kami percaya segala sesuatu mengalir dari hadirat-Mu. For your sake we pray. Di dalam nama-Mu dan untuk kemuliaan-Mu kami berdoa. Amen. Amin.